Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di sore hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah walaupun di perkuliahan virtual ya. Nah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian pandemik ini ya cepat berlalu ya sehingga kita bisa kuliah tatap Amin. muka. Nah, pada perkuliahan ketiga ini eh, tema yang kita angkat adalah peningkatan kualitas pembelajaran melalui LSLC ya, atau lesson study sebagai learning community. Nah, mungkin karena kita di mata kuliah desain pembelajaran ini, ya salah satunya kenapa kita mendesain pembelajaran ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Nah, itu kenapa ada tema tentang peningkatan kualitas pembelajaran. Oke, selanjutnya kita lihat dulu ya, apa sih lesson study itu ya. Nah, kalau lesson study ya kalau didefinisikan ya di Indonesia sudah didefinisikan lesson study itu adalah suatu sistem ya untuk memperbaiki pembelajaran terus-menerus ya. Nah, terus-menerus sepanjang hayat kita sebagai pendidik ya itu yang disebut dengan lesson study. Nah, kemudian kenapa perlu lesson study? Nah, itu mengingat adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ya, yaitu tentang guru dan dosen mengenai masalah pendidik profesional. Ya, jadi di lesson study itu akan otomatis akan meningkatkan kompetensi ya seorang guru profesional itu. Nah, mungkin saudara udah tahu ya, yang bagi yang guru kompetensi seorang guru profesional itu apa aja? Ada 4 kan? Apa Pak Empat, Amran? kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi eh, kepribadian, Mm-mm. kompetensi Dan ya, sosial ya. eh, Nah, jadi sosial. ada 4 dia ya. Kalau pedagogi itu ya tentu dari mulai merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran itu ya. Nah, itu kita harus punya ilmu pedagogik ya kalau menjadi pendidik yang profesional. Nah, kalau kompetensi profesional itu ya tentu kita harus mengerti tentang materi, konten ya. Karena kita pendidik kimia, ya tentu kita harus mengerti kimia itu apa ya. Kemudian juga menguasai eh, TIK ya atau ICT ya. Nah, tentu apalagi zaman sekarang ya, ya tentu dituntut seorang pendidik itu baik itu guru maupun dosen harus menguasai ya bidang IT atau TIK. Nah, kemudian ada lagi kompetensi sosial ya, ya tentu kompetensi sosial itu berhubungan dengan sikap ya, sikap sosial seorang guru itu ya. Nah, itu harus menjadi teladan oleh anak didiknya ya atau peserta didik. Nah, itu dia ya. Ya tentu untuk menghasilkan guru profesional itu, nah ada hubungannya dengan lesson study ya. Nah kemudian kompetensi kepribadian ya itu juga ya, maksudnya idealisme, dedikasi kita dalam bekerja itu bagaimana ya, mau menerima kritik ya, kemudian ya selalu melakukan refleksi terhadap diri sendiri. Nah, ya artinya evaluasi kinerja ya kinerja. Nah, itu akan menghasilkan kepribadian ya yang bagus ya yang dapat
dipertanggungjawabkan bahwa kita itu sebagai guru profesional atau dosen profesional. Ya, makanya lahirlah Undang-Undang nomor 14 tadi ya. Nah, konsekuensinya pemerintah harus mengeluarkan tunjangan ya, yang disebut dengan tunjangan profesional ya. Profesi ya. Kalau guru sergur ya, sertifikasi guru ya. Nah, kalau dosen serdos istilahnya. Ya, jadi kalau guru atau dosen yang sudah lulus ya mendapatkan sertifikatnya ya otomatis ya dapat fungsional ya. Oke, itu dia kenapa kita harus melakukan pembelajaran perbaikan pembelajaran terus-menerus ya. Nah, itu salah satunya kita harus menggunakan sistem lesson study tadi ya. Nah, memang di Indonesia lesson study ini sudah dikenal ya, sudah lama sekali. Di kampus kita ini 2011 itu sudah ada lesson study ya. Nah, itu selalu dosen-dosen kita bekerja sama dengan guru di sekolah atau di dalam kampus sendiri. Kita juga melakukan lesson study ya. Ya, melakukan lesson study agar terjadi perbaikan pembelajaran. Ya, kita evaluasi, refleksi terus pembelajaran kita ya. Nah, itu dia ya. Jadi untuk meningkatkan kompetensi guru ya salah satunya dengan lesson study. Itu disebut juga, ini dia lesson study memang dia berasal dari Jepang ya. Dari Jepang. Nah, cuman kalau kita definisikan, ya inilah dia sistem pembinaan profesi pendidikan melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan ya, berlandaskan prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun learning community. Nah, jadi tadi kan kita lesson study sebagai learning community, jadi lebih menekankan pada komunitas belajar. Ya, jadi learning community itu adalah komunitas belajar. Sebenarnya di tempat kita, kalau guru-guru itu sudah ada wadah komunitas belajarnya ya. Apa itu? Ada yang tahu? Komunitas guru-guru itu disebut dengan apa? MGMP ya. Nah, jadi MGMP itu adalah salah satu bentuk dari komunitas belajar. Nah, cuman MGMP di tempat kita mungkin ada yang sebagian sudah lesson study basisnya, ada yang belum ya. Nah, jadi untuk membuat dia sebagai komunitas lesson study itu ya tentu kita harus menggunakan tahap-tahap lesson study ya. Jadi lesson study itu ada juga ini didefinisikan ya. Dia belajar bersama ya dari suatu pembelajaran yang dilakukan baik pada pembelajaran oleh dirinya sendiri maupun pembelajaran dengan orang lain. Nah, ya, jadi kita itu bisa belajar dari orang lain ya. Jadi misalnya ada guru lagi mengajar di kelas. Nah, kita bisa belajar dari guru tersebut ya, bukan mencari kesalahan guru tadi ya. Nah, jadi itu bedanya ya. Jadi kita tidak boleh menjudge guru, ini tadi kok seperti itu pembelajarannya, tidak boleh disebut ya. Kita sama-sama belajar. Nah, itulah dia sifatnya itu mutual learning ya. Yang guru yang di depan dia juga belajar, yang melihat atau sebagai observer juga belajar, saling membutuhkan ya. Oke, jadi itu dia secara umum lesson study itu ya, asalnya dari Jepang ya. Nah, ini dia hubungan lesson study dengan kompetensi profesional guru tadi ya. Jadi sebagai
gambaran, ya gambaran umum sebagai lesson study ini adalah dia merencanakan pembelajaran, mengobservasi, kemudian dia menggunakan data observasi itu melakukan refleksi ya, refleksi pembelajaran. Nah, kemudian setelah dapat kita kesimpulan refleksi pembelajaran itu tentu dilakukan replanning lagi ya, merencanakan kembali pembelajaran berikutnya ya. Jadi itu di dalam mengerjakan lesson study itu ya tentu ada kompetensi profesional yang bisa berkembang di sana ya. Jadi misalnya kompetensi profesional tentang materi ya, ya tentu kalau kita merencanakan pembelajaran kita otomatis mempelajari materi juga ya. Tentang pengetahuan materi yang kita gunakan. Misalnya tadinya tidak pernah menggunakan LKPD ya. Sekarang kita buat sendiri LKPD-nya atau bahan ajar sebagai modul. Nah, itu otomatis meningkatkan kompetensi profesional kita ya. Jadi itu dia di lesson study itu apapun kompetensi pedagogik juga ya. Ya tentu pedagogik dengan kita mengobservasi kelas tadi, ya tentu kita akan belajar ya, belajar tentang ilmu pendidikan ya, karena memang kasusnya kan akan berbeda-beda ya setiap kelas, karena karakter siswa itu akan beda-beda. Misalnya di sekolah aja lah ada 3 kelas nih, yang IPA ya, pasti itu karakternya beda-beda. Ya tentu cara mengajarnya juga beda. Nah itu akan meningkatkan ilmu pedagogi kita ya. Itu dari lesson study kita bisa banyak meningkatkan ya ilmu sosialnya juga, hubungan kolegalitas tadi ya, hubungan dengan teman sejawat ya, kolegalitas itu ya tentu akan terjadi hubungan yang baik ya, saling peduli di sana ya. Misalnya ada teman kita dia kurang misalnya masalah materi, nah dia bisa belajar dengan temannya yang teman sejawatnya yang materinya lebih kuat. Nah bisa jadi teman yang kuat materi tapi dia tidak bisa mengajarkan ilmu pedagogiknya kurang, jadi saling saling mutual ya, saling membutuhkan ya. Nah, itu dia bisa meningkatkan kompetensi sosial namanya ya. Nah, kemudian kepribadian ya, ya tentu karena saling memotivasi ya sehingga kita meningkatkan ya kepribadian kita tadi, contohnya idealisme kita gitu ya, kita tidak mau jadi guru apa istilahnya itu tidak pembelajar ya, sekarang kan diminta guru tuh pembelajar. Nah untuk menjadi guru pembelajar ya tentu harus banyak kita aktif ya di dalam komunitas belajar tadi. Nah, ya misalnya di MGMP ya sehingga kita menjadi guru pembelajar yang idealis ya, idealisnya itu ya tentu kita berubah terus setiap zaman menjadi guru ya. Kalau sekarang guru itu diminta sebagai guru milenial ya kita berubah ya mengikuti. Nah, kan gitu ya. Jadi selalu berkembang ya, itu dia disebut dengan kepribadian. Mau berkembang terus. Oke, nah ini dia langkah-langkah yang mau kita lakukan kalau kita lesson study ya sebagai komunitas belajar tadi. Nah, tentu ada tahap plan ya. Plan itu merencanakan pembelajaran, kemudian do itu melakukan pembelajaran, si ini kita melihat pembelajaran sambil direfleksi ya. Nah, ini semua tahap-tahap ini akan terjadi pembelajaran berpusat pada siswa ya, student center learning ya. Jadi kalau belum SCL dia, berarti kita harus mempelajari atau memperbaiki pembelajaran kita selanjutnya. Nah, jadi nanti akan ada lagi siklus
ya, replan pertama, selanjutnya ya. Nah, seperti itu. Tapi dia beda dengan PTK ya. Mungkin saudara udah tahu juga PTK. Nah, kalau PTK itu dia berbeda dengan lesson study ini ya. Kalau PTK itu biasanya kita sudah tahu apa masalah yang ada di dalam kelas itu ya. Nah, kemudian kita carikan dia tindakan. Nah, kalau yang lesson study ini ya bisa aja kita menemukan sendiri di ini ya masalah ya yang harus kita selesaikan pada saat siklus berikutnya, siklus lesson study berikutnya. Ya. Nah, sampai tuntas ya. Jadi kita nanti tidak secara global, bisa aja nanti kita mendapatkan masalah ada misalnya 3 orang, dia tidak memperhatikan pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Berarti itu masalah ya, masalah. Nah, nanti eh, siswa yang seperti itu kita tandai, kemudian kita beri dia perlakuan ya, perlakuan ya bisa berbeda dengan teman-temannya ya, sehingga dia menjadi aktif ya, mau dia belajar hari itu dia ya. Nah, kemudian ini nanti si ini ya sekalian mengobservasi dengan refleksi ya. Jadi untuk merefleksi pembelajaran itu tidak boleh menunggu besok atau 2 minggu lagi kita refleksi. Sebaiknya direfleksi setelah pembelajaran itu berakhir sehingga kita masih kuat di ingatan kita ya apa yang terjadi di dalam pembelajaran tadi. Nah, walaupun misalnya sudah direkam ya dengan kamera, nah tapi sebaiknya ya direfleksi langsung. Itu dia bedanya. Kalau lesson study, kalau PTK kan tidak ya. Kemudian ini hitungannya per pertemuan ya, pertemuan 1, 2. Kalau PTK bisa dua pertemuan sekali baru direfleksi ya. Nah, kalau lesson study tidak, setiap pertemuan ya. Nah, tentu di lesson study ini ya perlu kolaboratif ya, sama juga dengan PTK ya. PTK kan kolaboratif juga, misalnya antara guru dengan guru senior, guru junior ya, atau yang beda mata pelajarannya juga boleh ya, karena kita mau lihat ya ilmu pedagogiknya ya, bukan materinya saja ya. Nah, tapi kalau PTK kan biasanya tidak ya, harus sejurusan dengan kita ya. Itu dia kalau yang lesson study ini. Boleh siswa orang tua siswa juga boleh melihat ya. Waktu kita do ini istilahnya open lesson ya atau open class. Jadi kita buka kelas, siapapun boleh masuk. Orang tua siswa juga boleh masuk ya. Nah, itu dia bagusnya ya kalau lesson study ini, sehingga orang tua tahu dia hanya mengamati aja, mengamati anak dia ya, anaknya senang tidak, misalnya dia boleh masuk kimia, matematika, fisika atau apa ya, dia bisa lihat anaknya senangnya belajar yang mana ya, fisika, matematika atau tidak, sehingga dia nanti lebih mudah menjuruskan kalau dia kuliah anak-anak nih ya. Tuh, kalau di Jepang tuh seperti itu. Jadi kalau anak-anak itu yang mau kuliah dari sekolah udah nampak akan diteruskan dia kuliah. Tapi kalau misalnya anak itu dia mampunya untuk bekerja nanti, ya udah tidak ada rekom dari sekolah untuk kuliah dia. Jadi bekerja aja. Ya. Kalau di Indonesia kan terserah aja kan. Coba-coba aja masuk perguruan tinggi kan gitu ya. Jadi orang tuanya sangat di sana
peduli dia ya, anaknya itu dia tidak akan mengikuti kehendak dia ya, tapi melihat ya, anaknya itu minatnya kemana, dia bisa lihat, boleh masuk. Apalagi kalau sekarang kan virtual kayak gini ya, boleh dikasih link link Zoom atau yang lain-lain itu kasih ke orang tuanya, sehingga kalau dia peduli anaknya ini minat apa sih gitu, dia bisa masuk. Tapi kan belum pernah kejadian kan mau guru ngasih link apa. Coba Pak Amlen nanti kasih orang tuanya juga, mau tahu nggak pelajaran kimia kan? Berani Pak Amlen? Oke ya, jadi itu ya. Karena apa? Ada filosofi di lesson study ini ya, sebagai komunitas belajar tadi, LSLC tadi ya, keterbukaan ya, makanya boleh orang tua melihat ya, atau fairness ya, pembelajaran terbuka. Jadi keterbukaan itu pembelajaran terbuka, diobservasi oleh siapapun, maksudnya orang tua atau praktisi pendidikan ya. Praktisi pendidikan itu kan dia mau tahu kayak apa sih di dalam kelas itu, boleh masuk gitu kan, tidak dilarang. Karena mereka itu ya apa namanya, dapat menginspirasi ya, menginspirasi dia kalau orang tua ya untuk anaknya kan. Kalau praktika yang pemerhati ya, pengamat pendidikan gitu, itu kan menginspirasi dia juga ya, bagaimana agar pembelajaran itu menjadi bagus ya, berkualitas, itu bisa. Nah, kemudian demokrasi ya, itu filosofinya lagi. Demokrasi itu ya saling mendengar, tidak boleh seorang mendominasi. Artinya kalau kita di dalam lesson study itu, baik dari plan tadi, perencanaan, ya, perencanaan itu kan kita berkolaborasi dengan teman sejawat ya. Ya kita tidak boleh dominan, harus pakai ini, pakai model ini, pakai strategi ini, tidak bisa ya, harus kompromi ya. Nah, kemudian tentu kita memberi kesempatan, ya biasanya dosen atau guru yang senior dulu ya, karena mereka lebih banyak pengalaman ya. Mungkin kita minta pendapat, apa sebaiknya model pembelajaran yang kita gunakan, metodenya apa, pendekatannya apa ya. Oke, itu ya demokrasi di sini. Kemudian keunggulan ya. Ini bukan membandingkan dengan yang lain, tapi berusaha menjadi yang terbaik dengan fasilitas yang tersedia. Artinya keunggulan ini setiap anak yang ada di dalam kelas itu kita anggap unggul semua. Jadi kita tidak pernah membandingkan anak si A, si B, si C, tidak ada. Tapi kita tetap selalu memotivasi agar semua anak itu mau belajar hari itu. Nah, makanya visi lesson study LSLC itu menjamin hak belajar semua mahasiswa atau siswa. Jadi tidak ada satupun siswa atau mahasiswa yang tidak belajar hari itu. Jadi kita anggap mereka unggul semua, pintar semua ya. Nah, jadi kalau sekarang selalu guru kan kalau anak pintar diperhatikannya terus. Kalau misalnya ada presentasi, kamu presentasi. Pasti yang ditunjuknya yang udah biasa aktif, yang komunikatifnya udah bagus, udah pintar. Ya, itu harusnya dibalik ya, harusnya dipedulikan siswa yang kurang ya. Nah, itu dia kita menjamin semuanya mau belajar. Kalau selama ini kan yang mau belajar itu yang diperhatikan. Ya, saya kira itu kita tidak menganggap lesson study kelas kita itu unggul ya, karena pastinya ada beberapa yang tidak mau belajar. Itu yang harus diperhatikan ya, yang kita pedulikan. Kalau anak-anak yang sudah pintar itu kita buat pembelajaran teman sebaya, dia nanti yang ngajar temannya ya.
Jadi kalau dia udah selesai, jangan kita biarkan dia diam aja, tapi coba kamu ajar teman kamu yang di sebelah sudut belakang sana. Biasanya kan yang malas belajar itu kan duduknya di belakang ya, di sudut-sudut ya. Nah, kalau selama ini kan jarang ya guru mau mengajar kepedulian ke siswa dia. Kalau dia udah bisa, udah diam aja. Kenapa itu terjadi? Karena filosofinya itu yaitu tidak keunggulannya tidak diterapkan ya. Nah, kemudian masalah kolaboratif. Ya, guru biasanya pakai kooperatif ya. Kooperatif itu kan bersaing ya antar kelompok. Jadi kelompok satu, kelompok dua nanti diumumkan siapa yang paling bagus ya. Nah, itu kan ada penghargaan di sana ya, persaingan. Jadi kalau kolaboratif itu tidak. Jadi lesson study ini dia kolaboratif dia. Ya, tetap sama-sama bekerja sama, tapi lebih menekankan interaksi ya, interaksi saling peduli, tidak ada persaingan. Ya, jadi siswa yang di kelompok satu boleh kok ngajarin temennya yang di kelompok 6 asal temannya di kelompok dia sudah mengerti semua. Nah, itu yang diterapkan. Itu dia lesson study itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia yang disebut dengan komunitas belajar tadi ya, learning community. Nah, harusnya apa tadi komunitas belajar guru di Indonesia itu MGMP ya. Nah, MGMP itu kalau berkembang ya, jika itu saling belajar tanpa kecuali. Kalau di tempat kita kan pasti itu hanya beberapa guru aja. Misalnya ini udah berkumpul nih guru 10 orang ya, pasti 2 atau 3 itu terus jadi narasumber ya, karena dia aja sebagai guru pembelajar di sana. Yang lain nerima ya, itu tidak akan berkembang. Ya, kemudian saling mendengar, 2 telinga, 1 mulut ya. Nah, ini kan mulutnya yang banyak kan, telinganya yang sedikit terbalik sehingga ribut ya, saling menyimak, saling peduli atau caring tadi ya, saling bantu dibantu. Nah, ini kalau ada yang teman guru kita yang kurang ya, karena memang kemampuan guru kan beda-beda, walaupun guru gelarnya apa, profesinya pasti beda. Nah, tentu harus saling peduli ya, saling bantu-membantu sehingga semua ya menjadi komunitas yang berkembang dia. Ya, kalau misalnya MGMP kimia, ya tentu semua yang ada di komunitas itu ya menjadi guru profesional ya yang diinginkan oleh pemerintah tadi ya. Jadi sesuai dengan sertifikat yang didapatkannya, kemudian fungsionalnya juga ya, bukan mengejar 20 JP itu saja. Nah, itulah dia yang kompetensi kepribadian tadi ya, kepribadian itu bagaimana dia memotivasi dirinya agar mau berkembang. Nah, salah satunya dengan lesson study. Ya, bergabunglah dengan komunitas belajar guru-guru ya. Oke, itu dia ini contoh-contoh plan lesson study ini waktu saya di apa dulu observasi di Jepang ya, pelatihan. Nah, ini dia plannya, ini gurunya yang mau ngajar nih. Nah, ini nanti teman-teman gurunya, koleganya ya. Nah, ini di FKIP juga pernah kita lakukan ya. Ini guru PPKN, tapi saya observasi, tidak masalah ya. Karena saya bukan melihat materinya, tapi pedagogiknya tadi ya. Nah, ini dia open lesson. Nah, ini kalau kita kemarin waktu observasi anak SMP nih ya, yang angkat-angkat bukunya antusias ya, sangat antusias. Ini sibuk belajar semua ya, tidak ada satupun yang diam saja ya, bekerja, menulis, membaca gitu ya. Nah, itu dia. Nanti kalau misalnya mereka ini sudah punya pemahaman masing-masing, nah nanti dia saling saling koreksi benar tidak ya. Nah, ini dia kalau kita kan teratur nampaknya gitu ya, diskusi
Nah, banyak yang duduk lagi ya, kan gitu. Jadi memang beda. Nah, ini refleksi ya, refleksi itu setelah pembelajaran kita sudah observasi, nah langsung kita refleksi pembelajaran hari itu. Oke ya, jadi demikian ya untuk hari ini. Jadi dari tadi nampak ya plan dusinya itu. Nah, terima kasih. Kita lanjut di Google Classroom untuk tanya jawab ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.